Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Saiful Rahman dari Universitas TMB Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pandangan Islam terhadap bisnis modern, khususnya pada mata kuliah Etika Bisnis Islam dari jurusan Ekonomi Syariah. Bisnis dan Islam. Bisnis adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan. Dari kegiatan tersebut, seorang pengusaha akan meraih keuntungan atau profit. Dalam Islam itu sendiri, bisnis dipandang sebagai aktivitas yang istimewa juga mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang pedagang handal yang sukses sebelum diangkat oleh Allah menjadi nabi. Jadi Rasulullah itu memang seorang pedagang, dan bisnis itu tentunya tidak dilarang dalam Islam ya. Kemudian nilai utama yang menjadi dasar bisnis sesuai dengan prinsip Islami. Karena dalam Islam aktivitas bisnis adalah ibadah. Maka ini dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai syariah. Jadi apabila aktivitas bisnis dilakukan dengan dengan niat karena Allah, tentunya itu akan menjadi ibadah. Dan ada beberapa poin. Yang pertama ada jujur dan amanah. Tentunya kita harus jujur dan amanah, dapat dipercaya, tidak ingkar janji. Kemudian ada larangan riba, gharar dan maisir. Tentunya riba kita sudah pada tahu ya. Riba yang ada unsur bunganya gitu, berbunga, dan ada gharar. Gharar itu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam bertransaksi. Jadi kalau ada unsur-unsur yang gak jelas, seperti kalau dalam jualan itu kayak mystery box, gak tahu itu isinya apaan, kan gak jelas ya, itu maksudnya gharar. Kemudian ada maisir itu judi, ada unsur perjudian. Kemudian ada keberkahan di atas keuntungan. Ya tentunya kita mencari berkah, tidak hanya mencari soal untung saja atau profit. Tantangan berbisnis, teguh pada prinsip Islami. Ada kompetisi yang ketat. Pasar digital dipenuhi dengan berbagai produk dan layanan. Kemudian ada konsistensi dengan prinsip syariah. Karena di dunia yang serba cepat ini, godaan untuk mengabaikan prinsip syariah terbuka sangat lebar, khususnya di maraknya sosial media ya. Kita sering lalai jauh dari prinsip Islami. Kemudian ada edukasi konsumen, karena tidak semua konsumen memahami pentingnya menggunakan produk halal atau layanan berbasis syariah. Jadi kadang orang-orang tuh gak tahu ini baik atau buruk, halal atau tidak ya, khususnya buat kita sebagai muslim. Kemudian ada strategi membangun bisnis yang berkah. Dan setiap langkah dalam berbisnis Islami harus dimulai dengan niat yang lurus. Sudah pasti ya itu. Karena semua juga diawali dengan niat yang baik. Pastikan tujuan utama bisnis adalah mencari ridha Allah, bukan semata-mata keuntungan duniawi. Pilih platform yang sesuai dengan target pasar. Misalnya gunakan Instagram untuk fashion Islami atau YouTube untuk berbagai tips halal lifestyle. Ada konsistensi dan prinsip syariah. Pastikan semua aspek bisnis mulai dari produksi hingga pemasaran sesuai dengan nilai-nilai Islami. Kemudian edukasi konsumen yang kayak tadi sudah dijelaskan, menggunakan sosial media untuk memberikan edukasi tentang pentingnya produk halal dan syariah. Jadi kita harus memberitahu tentang produk yang thayyib, itu yang baik, yang halal. Karena sesuatu yang diawali dengan produk yang baik tentunya akan menghasilkan yang baik pula. Kesimpulannya adalah di era digital ini peluang untuk mengembangkan bisnis Islami semakin terbuka lebar. Namun tantangan seperti kompetisi yang ketat, edukasi konsumen, dan kepatuhan terhadap syariah tetap harus diatasi. Karena pada akhirnya bisnis Islami bukan hanya tentang keuntungan material,
tetapi juga tentang keberkahan dan kontribusi terhadap umat. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.